Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Videologi. Untuk sesi kali ini kita masih membahas mengenai Geoheritage Series. Nah, untuk video kali ini kita membahas tuntas mengenai, ya kebetulan paper saya sendiri mengenai Geoheritage Kulon Progo. Nah, dengan judul Geological Site Assessment of Heritage Kulon Progo Zone Special Region of Yogyakarta. Nah, kebetulan paper ini saya bawakan di acara Regional Geoheritage Congress di Malaysia kemarin di 2019 di Kuching, Sarawak. Jadi nggak ada bedanya ya dengan Kalimantan yang lain, ya sama aja lah, nggak kelihatan luar negerinya. Jadi di sini saya membawakan, kebetulan ada dua paper, yaitu yang pertama ada tiga paper. Yang pertama Magelang, lalu Yogyakarta sendiri, dan ini adalah tentang Kulon Progo. Nah, untuk video kali ini kita cuma membahas yang Kulon Progo saja. Oke, pertama-tama ya kita secara formalnya kita membahas mengenai keseluruhan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi salah satu aplikasi yang digunakan dalam kebumian alias geoscience adalah dalam bab geoheritage, jadi warisan geologi, atau lebih jauhnya nanti akan menjadi geopark. Nah, selain ya kita eksplorasi, kita eksploitasi dan lain sebagainya, dan mitigasi, ternyata ilmu kebumian juga sangat berfungsi atau berfaedah untuk mengungkap warisan geologi, warisan bumi di sekitar kita. Nah, salah satu konsep pengembangan geoheritage itu harus dilakukan kajian mengenai geological event, jadi event geologi di daerah tersebut, dan keterjangkauan, jadi istilahnya kelayakan juga, visibility dari suatu kawasan atau tempat site-site geoheritage tersebut. Nah, konsep geoheritage itu harus sustain, jadi berdasarkan sustainable development, jadi pengembangan berkelanjutan, di mana dia harus berkelanjutan, tidak ya istilahnya bisa turun-temurunkan ke anak cucu kita, lestari. Nah, di mana dari kelestarian itu dan kebutuhan untuk studi mengenai kelayakan, zona Kulon Progo menjadi lokasi yang sangat tepat untuk dilakukan penelitian karena dia memiliki polystory yang terdiri dari beberapa event geologi. Sangat menarik ya. Nah, untuk studi area, jadi area studi lokasi penelitian, nah itu terletak di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Nah, di sini ya teman-teman lokasinya. Kalau Surabaya di sini Surabaya, Yogyakarta di sini kotanya, Jakarta di sini, atau Semarang di sini. Nah, disinilah Kulon Progo ya. Nah, ini jajaran Merapi sampai Ungaran. Ini adalah Kulon Progo ya. Oke. Lalu lanjut. Jadi metode penelitian ya dia terdiri atas banyak tahap. Yang pertama tahap akuisisi, analisis, dan sintesis. Dimana akuisisinya ya dari penelitian terdahulu, interpretasi, data sekunder, dan untuk yang terakhir dilakukan field check. Terus analisisnya berupa peta geologi, citra, terus pembuatan geotrack, dan asesmen dari geoset yang telah kita identifikasi. Lalu sintesisnya yang mengenai Kulon Progo Geoheritage itu sendiri. Lanjut, kita langsung ke Jadi untuk Kulon Progo Geoheritage ini kita membagi menjadi beberapa geoset yang mewakili event-event geologi tertentu, yaitu ada 7 geoset. Nah, mungkin di sini ada daerah Borobudur ya yang kami masukkan karena dia juga mewakili suatu event yang menarik. Untuk itu secara khusus kita masukkan. Nah, yang pertama itu adalah yang warna biru. Kita lihat ada Sermo Reservoir, Gelagah Beach, terus Nanggulan, ada Kokap, Gold Mineralization Geosite, ada Landscape Volcanism dari Suralaya,
ada Ancient Lake Borobudur, dan yang terakhir adalah Gua Kiskendo. Nah, di mana ini memiliki nilai-nilai geologi sendiri dan memiliki event geologi tersendiri, di mana secara nanti akan saya jelaskan per geotracknya. Jadi kita menuju ke regional geology dulu. Nah, ini saya ambil dari Harjanto 2011. Nah, dia membagi bahwa sayanya di Kulon Progo memiliki banyak fase intrusi. Di sini dijelaskan. Jadi tidak sekali intrusi. Lalu secara sederhana geologi daerah penelitian terdiri atas menurut Raharjo formasi Jongrangan, Pebubuta, Nanggulan, dan ada intrusi dasit. Lalu untuk geological event, nah kita membagi 7 tadi di dalam 3 event besar dalam Kulon Progo Zone atau zona Kulon Progo. Nah, OAF sendiri itu pertama kali dimunculkan pada Van Bemmelen 1949, di mana OAF adalah suatu kondisi di mana banyaknya gunung api di selatan Jawa, yaitu pada Oligocene. Nah, di sini saya bagi menjadi pre-OAF, OAF, dan post-OAF. Nah, di sini saya terinspirasi dari Pak Prasetyadi. Dia membuat paper mengenai Yogyakarta Geoheritage, babat tanah Jawa. Nah, itu membagi secara sederhananya ada 3. Nah, karena Kulon Progo juga memiliki ancient volcano story, jadi saya terilhami dengan inspirasi Pak Pras. Saya mengadopsinya menjadi di Kulon Progo ini. Nah, yang pertama pre-OAF diwakili oleh geosite dari shale. Nah, di Nanggulan Formation. Nah, di sini potential essential as hydrocarbon source rock. Jadi di sini dia akan menceritakan mengenai potensi shale untuk hidrokarbonnya seperti apa. Jadi kita belajar mengenai itu, atau nanti lebih jauhnya akan saya jelaskan di geotrack. Kita menuju ke OAF. Jadi pre-OAF diwakili oleh Nanggulan Formation. Dia terjadi pada Eocene tengah sampai Eocene akhir. Lalu di OF-nya diwakili oleh Ancient Volcanism Kulon Progo dari Gunung Ijo, Gunung Gajah, dan Gunung Menoreh yang paling utara, paling muda. Nah, lalu diwakili oleh Gold Deposit Mineralization di Kokap. Terus yang post OAF alias dimulai dari Miocene akhir, ini diwakili oleh Endo dan Exokarst-Kiskendo Cave. Ancient Lake Deposit itu mewakili pos OAF di geologi kuaternya. Jadi kuaternary geologi diwakili oleh 2 geosite, yaitu Ancient Lake Deposit Borobudur dan Iron Sand Deposit Glagah Beach. Nah, seperti itu. Itu untuk geological eventnya. Lalu pada geotracknya, jadi geotrack ini saya dan tim susun menurut lintasan waktunya ya. Nah, ini ada dua simulasi track, jadi yang kuning dan yang merah. Jadi bisa dipilih dari yang Borobudur juga bisa, atau kita mulainya dari Glagah juga bisa. Yang pertama kita pakai jalur yang pertama, kuning. Jadi kita pertama-tama di Glagah Beach, dimana kita ceritanya event geologinya adalah di pos OAF kuarter geologi. Nah, di Glagah Beach kita bisa melihat ada ini ya gambarnya. Di Glagah mana Glagah? Nah, di Glagah. Jadi di sini kita bisa melihat adanya beach barrier. Jadi ada pemecah ombak. Pemecah ombak ini akan bisa dapat di sini bisa menceritakan tentang tsunami. Jadi geoset yang akan mewadai kita untuk belajar mengenai bencana yang
terjadi yang mungkin di selatan Jawa. Lalu ada speed. Nah, speed ini nanti kita merupakan geomorphological value. Dia bisa bercerita mengenai geomorfologi dan sedimentasi di sini juga. Nah, dan yang ketiga adalah lagun. Di sini ada lagun-lagun. Jadi sama, bisa menceritakan tentang geomorfologi dan mengenai sedimen. Dan yang terakhir adalah iron sand deposit. Nah, di sini kita bisa bercerita tentang Merapi beserta mineral-mineral yang ada di dalamnya ke komoditas galian. Nah, jadi dari mulai nilai kebencanaan sampai nilai komoditi di sini bisa bercerita. Namun secara event geologi dia masuk dalam pos OAF seperti itu. Nah, apalagi di sampingnya ada bandara ya. Jadi mungkin bisa bercerita lebih jauh lagi mengenai geologi tekniknya mungkin. Jadi di sini merupakan geoset yang memiliki banyak nilai seperti itu. Dan untuk aksesnya sangat terjangkau karena ikut dalam jalanan yang cukup luas dan lebar, itu arah ke bandara dari Yogyakarta. Lalu yang titik kedua itu adalah Sermo Reservoir, di mana Waduk Sermo kita dalam bahasa Indonesia. Di sini menceritakan mengenai bisa nilai geologi teknik dan mengenai tentang ancient volcanonya, di mana di situ kita temui fasies proximal dan distalnya dari gunung api masa lalu. Jadi lintasan waktunya kita dibawa di OAF, yang tadinya kita pos OAF, kita dibawa ke arah OAF, jadi lebih tua. Jadi kita memasuki lorong waktu Oligocene. Lalu yang tempat ketiga adalah Kokap Gold Mining. Jadi di sini ada tambang tua di sini oleh rakyat. Jadi kita bisa belajar mengenai alterasi atau mengenai gunung api purba itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi value-nya di sini banyak, ada endapan mineral, ada mengenai komoditi, ada mengenai struktur geologi. Jadi value-nya banyak. Nah, untuk Waduk Sermo dan Kokap ini adalah titik yang paling dekat, geoset yang paling dekat. Nah, seperti dari geoset lainnya, akses yang paling dekat adalah dari Waduk Sermo ke Kokapnya ini. Lanjut, lalu kita mengikuti yang merah ini, kita menuju ke putih. Putih ini adalah puncak dari bukan puncak Suraloyo. Jadi ini Kiskendou Cave, di mana Kiskendou Cave ini mewakili pos OAF, di mana dia merupakan kita bisa melihat exocars dan endocars. Jadi exocarsnya kita berupa ada tiang-tiang kars. Jadi kalau kita sebut dia seperti yang di Gunung Sewu itu berbeda. Jadi dia lebih dominan ke arah tingginya daripada ke lebarnya. Lalu di endokarsnya sendiri kita menemukan speleotrum berupa tirai, berupa stalagmit, stalaktit. Nah, untuk tirai sendiri dan straw itu adalah salah satu manifestasi struktur geologi di dalam gua ya, FBI aja. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita belajar mengenai gua itu sendiri, struktur geologi, dan lain sebagainya. Jadi banyak nilai di sini yang mewakili kejadian setelah OAF. Seperti itu. Nah, jadi di sini lintasan waktunya agak tidak urut menurut saya, karena di sini adalah pos OAF, dan ini pos OAF lagi. Namun secara keterjangkauan, ya ini yang paling pas. Lalu kita ke arah utara, yaitu di Suraloyo, di puncak Suraloyo, kita akan menemui landscape yang sangat bagus, di mana kita melihat suatu longsoran crown kawah dari
Gunung Menoreh itu sendiri ke arah Magelang. Jadi dia membentuk suatu kipas-kipas aluvial yang nantinya berhubungan dengan cerita dari Ancient Lake Deposit. Nah, di sini kita menemukan masih di event OAF. Jadi dari pos OAF, pos OAF lagi. Lalu di sini kita lanjutkan. Jadi opsional ya, sekali lagi untuk Magelang itu bisa dilanjutkan ke sini atau kita langsung ke arah hijau ini, ke Nanggulan. Nah, jadi istilahnya geotrek itu saya buat dan tim untuk sekali jalan. Jadi apabila ada suatu field trip atau suatu trip gitu secara minat khusus atau memang bebas gitu aja. Nah, gimana caranya sehari menghabiskan cerita geologi di Kulon Progo. Nah, jadi kita sesuai ini ya, kita lanjutkan ke arah Magelangnya. Jadi di Ancient Lake ini, Borobudur, kita akan belajar mengenai adanya endapan-endapan danau purba diwakili oleh Lempung Hitam. Nanti kita juga menemui sesar-sesar yang dia itu bukti bahwa dia adalah salah satu penyebab dari runtuhnya kron-kron Gunung Menoreh, seperti itu. Nah, itu letaknya di desa Giri Tengah. Lalu kita nanti kalau agak ke utara lagi, di sekitar utara Sungai Sileng, kita akan menemukan gas-gas rawa. Nah, itulah gas-gas biogenik yang sekarang lagi marak dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dan lain sebagainya, yang dikelola oleh dinas-dinas terkait pemerintahan, seperti itu. Nah, ini mewakili kuarter geologi, seperti itu. Nah, ini yang menariknya adalah mengapa ini bisa hilang danaunya. Nah, itu nanti ada ceritanya sendiri. Baca di papernya Pak Helmi. Nah, di situ salah satu kejadian, faktor utamanya ada dua. Yang pertama adalah dari suplai erupsi Merapi yang terjadi sampai tahun terakhir adalah tahun 2010 erupsinya, dan yang kedua adalah dari longsoran-longsoran dari kron-kron Menoreh ini yang dia itu membentuk kipas-kipas aluvial, seperti itu. Jadi ada dua sumber yang menutup danau purba Borobudur. Nah, itu terkait dengan pembangunan dari Borobudur sendiri. Dia kan konsepnya seperti teratai, ya kan, di atas air. Nah, itu juga dibuktikan secara secara nama desa atau dusun di sana adalah ada dusun yang namanya Sabrang Rowo. Nah, itu menandakan bahwa dulunya kita mau ke Borobudur itu harus naik perahu dulu, seperti itu. Nah, itu sangat menarik ya. Terus kita kembali ke arah sini dan kita istilahnya mau OTW pulang lah ya. Nah, itu terakhir di Geoset Nanggulan. Nah, di Geoset Nanggulan ini yaitu tadi kita akan belajar mengenai lebih ke sedimentologi dan lain sebagainya, dan lebih ke karena di Jawa itu mungkin ya, kalau sepengetahuan saya itu tidak ada batu bara. Nah, disinilah salah satunya kita akan menemukannya, meskipun itu hanya lignit. Nah, di sini kita bisa belajar mengenai potensi seal itu seperti apa, meskipun memang jadi dimodelkan bahwa ini nantinya punya potensi untuk menjadi suatu source rock, seperti itu. Nah, di sini jadi ada formasi Nanggulan dan nantinya kita pulang ke arah timur, kita lewat Godean. Nah, seperti itu. Itu adalah cerita mengenai geotrek yang kita buat. Lalu kita ke arah ininya dulu, geoset value-nya. Jadi ini beberapa geosetnya tadi, ini ada yang dia tuh hanya memiliki petrologi, sedimentologi, dan petroleum geoscience untuk value-nya. Ada yang dia tuh hanya memiliki geomorfologi dan petrologi. Nah, seperti itu kita lakukan identifikasi untuk nilai geologinya, geosetnya per geoset. Lalu kita lakukan assessment. Nah, assessmentnya ini banyak hal. Ini menurut saya lupa menurut siapa. Intinya ini udah sesuai dengan
tata cara di UNESCO-nya. Untuk assessment ada beberapa, ini ada 5 poin, dan 5 itu masih dibagi lagi. Nah, ini udah dibagi semua tanpa saya batasi. Nah, ini dari 6 itu saya bagi. Jadi ini ada, jadi caranya itu ada exist atau ada, atau near, atau good. Nah, itu dipoinkan 2. Terus yang kedua adalah dia ada, jauh, atau dia itu nggak bagus, itu nilainya 1. Nah, atau tidak ada, itu kita nilaikan 0, seperti itu. Dan itu kita kalkulasi menjadi persentase, di mana beberapa titik geoset itu memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ya, ada misal di Nangguan itu 65, dan yang paling besar itu ada di Borobudur, itu adalah 95%. Di mana kita menilai dari fasilitas sampai attraction-nya, seperti itu. Mulai dari CCTV, apalah ini banyak. Nah, seperti itu. Dan dari kesimpulannya, geoheritage di daerah Kulon Progo itu merepresentasikan evolusi tektonik di Pulau Jawa. Nah, lalu, dan ini penjelasan per titiknya sampai Ehrensen-nya. Lalu yang terakhir adalah value dari visibility-nya. Jadi kelayakannya adalah berapa persen tadi, dan ketika dirata-ratakan ini termasuk layak, seperti itu. Nah, untuk penelitian selanjutnya sangatlah dibutuhkan untuk lebih bagusnya lagi. Ini referensi yang saya ambil. Ini adalah foto 3 orang teman saya. Saya di dalamnya. Nah, itu yang presentasi di Malaysia. Oke, terima kasih. Mungkin sekian. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar.